Melissa lahir dari keluarga terpandang, dibesarkan dalam ajaran agama yang kuat. Ayahnya seorang ustaz ternama, pendakwah yang dihormati banyak orang. Sejak kecil, ia diajarkan untuk hidup dalam keimanan, menjadi teladan, menjaga kehormatan keluarga. Namun, hidupnya hancur dalam sekejap. Cinta yang ia percayai ternyata hanya dusta. Ia mengandung tanpa ikatan, dan bagi keluarganya, itu adalah aib yang tak terampuni. "Pergi, kau bukan anakku lagi." Kata-kata ayahnya menusuk lebih dalam dari pisau. Dengan air mata bercampur hujan, ia diusir dari rumah, dari hidup yang selama ini ia kenal. Di kamar sempitnya, ia membuka Al-Quran, satu-satunya yang tersisa dari masa lalunya. Bibirnya bergetar, mencoba melantunkan ayat-ayat yang dulu menenangkannya. Namun kali ini, semuanya terasa kosong. Tak ada kedamaian, tak ada jawaban. Hingga di titik tergelap hidupnya, di bawah derasnya hujan di tepi jembatan, sebuah suara lembut menghentikannya. "Tuhan masih mengasihimu." Dan itulah awal dari perjalanan yang mengubah segalanya. Halo sahabat semua, selamat datang di channel Karya Vince. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah kisah nyata yang begitu menggugah hati tentang seorang polisi wanita yang dikenal tangguh, namun harus menghadapi badai kehidupan yang nyaris menghancurkannya. Ia mengalami pengkhianatan, penolakan, dan keputusasaan yang mendalam. Namun, di titik terendah dalam hidupnya, ia menemukan terang sejati dalam kasih Yesus Kristus. Sebelum kita mulai, pastikan untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Dan sekarang, mari kita mulai perjalanan luar biasa dari Bribtu Melissa. Bribtu Melissa adalah sosok polwan yang dihormati di kesatuannya. Ia bukan hanya dikenal karena wajahnya yang cantik, tetapi juga karena keberaniannya yang luar biasa. Ia berasal dari keluarga yang terpandang. Ayahnya seorang ustaz ternama, seorang tokoh agama yang dihormati banyak orang. Namun, di balik kegagahan seragamnya, Melissa menyimpan luka yang dalam. Ia jatuh cinta pada seorang pria yang ternyata hanya mempermainkan perasaannya. Ketika ia mengetahui bahwa dirinya tengah mengandung, ia berharap pria itu akan bertanggung jawab. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia ditinggalkan tanpa belas kasihan. Kehancuran hatinya semakin dalam ketika keluarganya sendiri menolaknya. Ayahnya yang selama ini dihormatinya, yang selama ini membimbing umat dengan penuh hikmah, justru mengusirnya. Ia dianggap sebagai aib keluarga. Sang ayah merasa malu, kecewa, dan tak ingin mengakui Melissa sebagai putrinya lagi. Ia diusir dari rumah, kehilangan tempat yang selama ini ia sebut sebagai keluarga. Melissa mencoba bertahan di sebuah rumah kecil barunya. Ia membuka Al-Quran yang masih ada di tangannya. Bibirnya gemetar, mencoba melantunkan ayat-ayat suci yang dulu selalu menenangkannya. Namun, kali ini, ayat-ayat itu terasa kosong. Tidak ada kedamaian, tidak ada jawaban. Ia berdoa, bersujud, memohon untuk memberinya jalan. Namun, setiap kali ia mengangkat kepalanya dari sajadah, hatinya tetap kosong. Rasa bersalah, rasa malu, dan kehilangan terus menghantuinya. Dunia terasa begitu gelap. Ia merasa tidak ada lagi yang bisa menyelamatkannya. Hati Melissa hancur berkeping-keping. Ia merasa sendirian, tak ada tempat untuk pulang. Hari-harinya terasa kosong, meski ia tetap menjalankan tugasnya di kepolisian seperti biasa. Namun, setiap malam, ia menangis dalam kesunyian, berdoa dalam sujudnya, berharap menemukan jawaban dari penderitaannya. Suatu malam, hujan turun dengan deras. Dengan langkah gontai, Bribtu Melissa berjalan tanpa tujuan, pikirannya kosong. Seragamnya basah kuyup, dan ia tidak peduli. Tidak ada tempat yang bisa ia tuju. Tidak ada orang yang peduli lagi padanya. Hidupnya terasa tidak ada artinya lagi. Ia tiba
di sebuah jembatan yang membentang di atas sungai yang deras. Air mengalir dengan begitu derasnya, seolah-olah ingin menelannya ke dalam kehampaan. Di bawah hujan yang dingin, tubuhnya gemetar, bukan hanya karena kedinginan, tetapi juga karena keputusasaan yang semakin dalam. Dalam pikirannya hanya ada satu hal. Mungkin inilah akhirnya. Ia menatap langit dengan mata yang basah. Air matanya bercampur dengan rintik hujan. Dadanya sesak. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. "Nak, jangan lakukan itu. Tuhan masih mengasihimu." Suara itu begitu lembut, namun penuh wibawa. Melisa menoleh dan melihat seorang wanita tua berpakaian lusuh, bertelanjang kaki, dengan sebuah karung di punggungnya. Wanita itu tersenyum dan perlahan mendekatinya. "Jagalah bayi dalam kandunganmu. Jangan takut, kau tidak sendiri." Melisa terkejut. Bagaimana wanita itu tahu? Dengan tangan gemetar, wanita itu mengeluarkan sesuatu dari dalam karungnya. Sebuah kalung salib dan sebuah Alkitab. Ia menyodorkannya kepada Melisa. "Yesus tidak pernah meninggalkanmu, meski dunia menghakimimu," ucapnya lembut. Tangis Melisa pecah. Ia jatuh berlutut di tengah hujan. Tubuhnya bergetar hebat. Wanita tua itu mendekapnya erat. "Kembalilah, nak, bacalah buku ini. Kau akan menemukan kedamaian sejati dalam Yesus Kristus." Melisa mencoba menahan isakannya. Tiba-tiba, wanita itu berbalik dan berjalan menjauh. Melisa terdiam sejenak. Namun, ketika ia menoleh kembali, wanita tua itu sudah menghilang dalam kegelapan malam. Malam itu, Melisa kembali ke tempat tinggalnya dengan tubuh menggigil. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Ia memandangi Alkitab yang diberikan wanita itu, lalu perlahan membukanya, dengan hati yang masih diliputi kebingungan dan mulai membacanya. "Datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius bab 11 ayat 28. Saat ia mulai membaca, air matanya kembali mengalir. Firman Tuhan menyentuh hatinya, dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada kehangatan, ada ketenangan, ada jawaban. Air matanya jatuh, tanpa bisa ia tahan. Hari demi hari, Melisa semakin tenggelam dalam firman Tuhan. Setiap ayat yang ia baca, terasa hidup, memberikan penghiburan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali pulang dari tugas, ia menyempatkan diri untuk mencari wanita tua itu di tempat mereka pertama kali bertemu. Namun, wanita itu tidak pernah muncul lagi. Hari-hari berlalu, dan Melisa mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa lebih kuat, lebih damai. Bayinya kini bukan lagi beban, tetapi anugerah. Suatu hari, ia merasa dorongan yang begitu kuat untuk pergi ke gereja. Ia melangkah masuk. Suasana gereja yang sepi memberikan kedamaian yang belum pernah ia rasakan. Ia berjalan perlahan ke bangku depan dan berlutut di depan altar. Dan tiba-tiba, tanpa sadar, tangannya terangkat. Untuk pertama kalinya, ia membuat tanda salib dan berdoa, menangis dalam pelukan Tuhan. Saat itulah, ia menyadari, Yesus sudah ada di dalam dirinya. Ia hanya perlu membuka hatinya. Tiba-tiba ada suara langkah kaki yang menghampiri Bribtu Melisa dan memegang bahunya. Bribtu Melisa menatapnya, dan sosok yang mendekatinya adalah seorang pastor. Dan pastor itu berkata kepadanya, "Mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi siapapun. Tuhan masih mengasihimu." Melisa terkejut. Itu adalah kata-kata yang sama yang diucapkan wanita tua di jembatan. Siapa wanita itu? Malaikat Tuhan? Ia tak tahu. Tapi ia tahu satu hal. Hari itu, ia berbicara panjang dengan sang pastor. Ia menceritakan segalanya, dan sang pastor dengan penuh kasih membimbingnya dalam mengenal Yesus lebih dalam. Saat itu juga Bribtu Melisa merasa tenang dan ada kedamaian. Ia berkata kepada pastor itu, untuk ia secepatnya dibaptis sambil belajar agama.
Pastor itu menjawab, "Jangan buru-buru karena memikul salib tidaklah mudah." Sebulan kemudian, Bribtu Melisa akhirnya dibaptis. Air mata kebahagiaan mengalir saat ia merasakan damai yang sejati. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan mudah, tetapi kini ia memiliki Yesus dalam hatinya. Hari itu Bribtu Melisa resmi menjadi anggota gereja. Ia melepaskan segala dosa dan beban yang selama ini ia rasakan, dan menerima Yesus dalam hidupnya. Ia menerima kedamaian dalam hati. Kesatuannya menerima keputusannya dengan tangan terbuka. Bahkan, ia mulai berbagi kisahnya dengan rekan-rekan seiman, memberikan inspirasi bahwa Tuhan selalu membuka jalan bagi mereka yang mencarinya. Kini, Bribtu Melisa bukan hanya seorang polisi, tetapi juga seorang saksi Kristus. Ia hidup dalam kasih Tuhan, membagikan firman-Nya kepada siapapun yang membutuhkan harapan. Sahabat, kisah Bribtu Melisa mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dunia boleh menghakimi, tetapi kasih Yesus tetap abadi. Jika kisah ini menginspirasi Anda, bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Tuhan memberkati.